Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah perpajakan. Untuk kali ini materinya adalah pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik berupa individu, orang pribadi ataupun badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal. Jadi pajak penghasilan yang diperoleh karena adanya modal, penyertaan modal, kemudian adanya penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Kemudian pemotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu badan pemerintah, kemudian subjek pajak badan dalam negeri, selanjutnya penyelenggara kegiatan, selanjutnya bentuk usaha tetap atau perusahaan atau organisasi bisnis, kemudian perwakilan perusahaan di luar negeri, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. Kemudian penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Pertama ada dividen. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Jadi dividen itu dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Kemudian bunga, termasuk bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang juga dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Berikutnya royalti, pembayaran royalti juga dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Selanjutnya ada hadiah, pemberian hadiah, pemberian penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Kemudian PPh pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi, sedangkan PPh pasal 23 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri berupa badan. Jadi harus bisa dibedakan PPh pasal 23 adalah wajib pajaknya berupa badan. Kemudian yang dikenakan PPh pasal 23 berikutnya adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada imbalan. Imbalan juga dikenakan PPh pasal 23. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Berikutnya penghasilan yang tidak dipotong atau penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian pembayaran bunga ke bank misalnya tidak dipotong PPh pasal 23. Bank akan melunasi pajak penghasilannya melalui pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Berikutnya penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 adalah sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Berikutnya adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat pertama dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Jadi kalau pembagian dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan itu dikecualikan atau tidak dipotong PPh pasal 23. Kemudian bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD yang menerima dividen
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang di store. Berikutnya yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Berikutnya sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Jadi pembayaran SHU oleh koperasi kepada anggota itu dikecualikan ya, atau tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Contoh BUMN atau BUMD yang memberikan pembiayaan kepada UMKM. Jadi ada 6 ya yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Nah, berikutnya bagaimana menghitung PPh pasal 23. Pertama, PPh pasal 23 sama dengan ya, untuk mencarinya tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto penghasilan ya, jumlah kotor penghasilan. Berikutnya tarif PPh pasal 23 sebagai berikut. Pertama, tarif 15% itu dikenakan atas penghasilan berupa pertama dividen. Jadi pembayaran dividen itu dikenakan tarif sebesar 15%. Kemudian pembayaran bunga juga dikenakan tarif pajak PPh pasal 23 sebesar 15%. Selanjutnya royalti ya, pembayaran royalti itu juga dikenakan tarif ya 15%. Hadiah ya, bonus dan penghargaan lainnya yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21 itu dikenakan tarif 15%. Yang kedua, tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa pertama, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. 2. Tarif 2% itu dikenakan ya atas penghasilan berupa imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi ya, jasa konsultan dan jasa lainnya ya, jasa penilai, jasa aktuaris ya, jasa akuntansi, jasa arsitektur, jasa desain, jasa pengeboran, jasa pengolah limbah. Kemudian jika wajib pajak, di sini ada catatan ya. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Jadi contohnya kalau dia pembayaran sewa yang memiliki NPWP 2%, jika tidak memiliki NPWP maka tarifnya menjadi 4% ya. Jadi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Jadi double ya, 2 kali lipat. Berikutnya kita akan melihat bagaimana contoh perhitungan atau penghitungan PPh pasal 23. Pertama, soal pertama, PT ABC membayarkan dividen kepada CV Perdana sebesar 200 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa besar pajak penghasilan pasal 23 terutang yang dipotong oleh PT ABC? Jadi PT ABC dalam hal ini sebagai pemotong ya, pajak PPh pasal 23 karena dia yang membayarkan dividen kepada CV Perdana. Nah, untuk menghitung pajak yang terutang yang dipotong oleh PT ABC, jadi rumusnya ya, PPh pasal 23 ada yang dipotong oleh PT ABC adalah tarifnya 15% dari 200 juta. Jadi 15% dari 200 juta itu adalah 30 juta. Karena tarif untuk pembayaran dividen adalah 15%. Nah, jika
CV perdana tidak memiliki NPWP ya. Ini seandainya CV perdana tidak memiliki NPWP, maka tarifnya lebih tinggi 100% ya. Jadi menjadi 30%. 30% dari 200 juta, maka pajak yang akan dibayarkan oleh CV perdana adalah 60 juta rupiah jika tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, contoh soal yang kedua, PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta rupiah. Jadi pembayaran atas bunga ya. Berapa besar PPh pasal 23 ya yang terutang yang dipotong oleh PT Karya Utama. Nah, untuk tarif pembayaran bunga itu tarifnya sama ya dengan pembayaran dividen, jadi 15%. Maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Karya Utama atas pembayaran bunga kepada PT Indojaya adalah 15% kali 80 juta rupiah, maka hasilnya adalah 12 juta. Jika PT Indojaya tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, maka tarifnya lebih tinggi 100%. Jadi 30% dikali 80 juta, maka PPh yang dipotong adalah 24 juta rupiah. Mudah ya, tidak terlalu sulit. Kemudian yang ketiga, CV Selera Makan membayar royalti. Ini berhubungan dengan pembayaran royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng Bu Lasri sebesar 30 juta rupiah. Berapa PPh pasal 23 yang terutang yang dipotong oleh CV Selera Makan? Maka perhitungannya adalah sama dengan bunga tadi dan dividen. Pembayaran royalti juga tarifnya adalah 15%. Jadi 15% dari 30 juta sama dengan 4.500.000 rupiah. Jika Ibu Sulastri tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan lebih tinggi 100%. Ya, jadi menjadi 30% kali 30 sama dengan 9 juta rupiah. Berikutnya nomor 4 ya. CV perdana mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Artajaya. Berapa besar PPh pasal 23 terutang yang dipotong oleh PT Artajaya? Nah, penyelesaiannya ya, PPh pasal 23 yang dipotong itu tarifnya juga 15% ya, sama dengan dividen, pembayaran royalti dan bunga ya, 15% dari 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Nah, jika PT Artajaya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya juga naik sebesar 100% ya, lebih tinggi 100%. Jadi 30% dari 200 juta sama dengan 60 juta rupiah. Nah, yang kelima, contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 23. PT Sejahtera menyewa sebuah bulldozer. Ini berhubungan dengan sewa menyewa ya. PT Sejahtera menyewa sebuah bulldozer milik Budi dengan nilai sewa 20 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa pajak penghasilan pasal 23 terutang yang dipotong oleh PT Sejahtera? Penyelesaiannya ya, PPh pasal 23, jadi tarifnya berhubungan dengan sewa menyewa itu 2% ya. Sewanya berhubungan dengan sewa menyewa 2%. Beda dengan pembayaran hadiah ya. Pembayaran royalti, pembayaran bunga dan dividen itu tarifnya 15%. Jadi sewa menyewa itu tarifnya 2%. Jadi PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera adalah 2% dari 20 juta. Besarnya adalah 400.000 rupiah. Nah, jika Budinya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya menjadi 100% lebih tinggi, yaitu 4% kali 20 juta sama dengan 800.000 rupiah. Nah, demikian penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 23 ya. Saya kira ini tidak sulit ya, gampang untuk dipelajari. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.